Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Aam Rahmat Mulyana, SEMM, selaku dosen dari Sistem Informasi Manajemen. Saya perkenalkan, saya sendiri dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Septi Rahayu dengan NIM belakang 148, ada Sofa Aulia Putri dengan NIM belakang 149, Salma Haya Al-Khaira dengan NIM belakang 156, Salma Nadia Rahman dengan NIM belakang 162, Lia Dayanti dengan NIM belakang 166, dan Levanius Alphonse dengan NIM belakang 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Septi Rahayu dengan NIM belakang 148. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah dari Sistem Informasi Manajemen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang evolusi perangkat keras komputer yang terjadi dari tahun ke tahun, dari tahun 1946 menjadi komputer mini pada tahun 1980. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perkembangan dari Sistem Informasi Manajemen. Sejarah Sistem Informasi Manajemen ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat dengan SIM mengikuti perkembangan yang terjadi pada dunia teknologi karena SIM merupakan sistem teknologi untuk melakukan atau mengumpulkan pengolahan data menjadi sebuah informasi yang sangat berguna. Sistem informasi manajemen ini dapat memudahkan perusahaan-perusahaan untuk mengelola stok barang dan memudahkan stok barang perusahaan Anda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 era perkembangan dari sistem informasi manajemen dari tahun ke tahun. Tahun pertama, sejarah SIM era pertama sebelum tahun 1965. Pada era ini, sebuah komputer memiliki komputer yang sangat besar yang disebut dengan mainframe. Sejarah SIM era kedua pada tahun 1965 sampai 1980. Pada masa ini, komputer telah berkembang pesat dari sisi performa dan harganya menjadi lebih terjangkau. Pada SIM era ketiga, yaitu 1980 sampai 1990. Pada era ini, komputer mulai banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, sehingga perusahaan sudah banyak memakai komputer. Pada era keempat, tahun 1990 sampai tahun 2000. Pada masa ini, akses jaringan komputer telah mencapai dan berkembang pesat dan bisa ditemukan dengan mudah di mana saja. Pada era kelima, yaitu tahun 2000 sampai tahun sekarang, yaitu tahun 2021. Internet berkembang menjadi sangat cepat dari smartphone, era internet, dan era cloud computing. Informasi dengan mudah bisa dicapai di mana saja dan dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide kedua, yaitu IBM, sebuah perusahaan Amerika yang disebut dengan IBM atau International Business Machine Corporation yang memperkenalkan komputer mikro kecil yang disebut dengan PC. Komputer mikro kecil ini digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem kecil dan relatif tidak mahal yang dipergunakan aplikasi bisnis maupun pribadi. Yang kedua yaitu hukum Moore atau Moore Law, ditemukan oleh Gordon Moore, pendiri Intel. Kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan biaya tertentu. Oke, berlanjut pada slide ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana atau konsep dari struktur komputer atau struktur pengoperasian dasar komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana-rencana atau deskripsi fungsional dari perangkat keras lunak dari komputer.
saya akan menyebutkan diantaranya bagian-bagian dari sistem arsitektur komputer ini. Di antaranya yaitu disk controller, display device, memory controller, memory, sound controller, sound device, dan lain sebagainya. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengantar arsitektur komunikasi. Pengantar arsitektur komunikasi ini adalah suatu kemampuan dalam mewujudkan ide atau rancangan arsitektur yang terdiri dari tahap-tahap arsitektur atau gambar-gambar yang memiliki ukuran 2 atau 3 dimensi. Berikut ini adalah contoh pengantar arsitektur komunikasi. Baik, pada slide ini, sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan yang terdiri dari dua, sistem fisik atau physical system. Perusahaan yang terdiri dari sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Yang kedua yaitu sistem virtual atau virtual system. Terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Yang menyimpan barang-barang persediaan merupakan sistem fisik, dan file induk persediaan berbasis komputer adalah suatu sistem virtual yang mencerminkan sistem fisik. Oke, baik. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem. Konsep sistem merupakan suatu sistem yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofa Aulia Putri dengan NIM akhir 1149. Nah, tadi udah dijelasin kan tentang konsep sistem. Nah, selanjutnya ada klasifikasi sistem. Nah, di klasifikasi sistem ini ada 4 sistem, yaitu yang pertama ada sistem abstrak atau abstract system dan sistem fisik atau physical system. Yang kedua ada sistem alamiah atau natural system dan sistem buatan manusia atau human-made system. Nah, yang ketiga ada sistem tertentu atau deterministic system dan sistem tak tertentu yaitu probabilistic system. Yang terakhir, ada sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka yaitu open system. Nah, selanjutnya ada konsep sistem informasi yang bersumber dari data. Nah, informasi ini dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di yang selanjutnya ini ada siklus informasi menurut John Birch. Ia mengatakan, di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. Nah, ini ada contoh dari siklus informasi menurut John Birch. Kalian bisa lihat ya. Nah, jangan sampai salah ya. Karena di sini tuh tadi ada gambar model sistem informasi manajemen dan yang kedua itu ada model sistem pemrosesan transaksi. Nah, jangan sampai salah ya. Nah, yang selanjutnya ada gambaran umum sistem informasi manajemen. Nah, di sistem informasi manajemen ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Nah, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Haya Al-Khaira dengan NIM akhir 156. Di sini saya masih menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui dua penggunaan jenis peranti lunak. Yang pertama itu ada peranti lunak pembuat laporan atau report writing software, dan yang kedua ada model sistematis. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer itu memecahkan suatu masalah. Output dari DDS ini awalnya mencakup laporan, kasus, dan output dari model-model matematis.
Kemudian berikutnya ditambah kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui peranti lunak yang berorientasi pada kelompok yang disebut dengan groupware. Groupware memungkinkan DSS itu bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan atau Group Decision Support System. Nah, di sini diperlihatkan bagian model Decision Support System ya. Nah, contoh dari penerapan Decision Support System dalam bidang bisnis dan manajemen itu, dengan adanya DSS itu akan pengambilan keputusan itu cenderung lebih cepat, kemudian juga bisa mengidentifikasi tren negatif, serta juga dapat lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Kemudian pengguna sistem informasi. Nah, pengguna output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Jadi, ketika perusahaan itu menerapkan konsep sistem informasi manajemen, maka penekanannya itu akan bergeser dari data menu ke informasi dan dari karyawan administrasi itu ke pemecah masalah. Di sini memperlihatkan tingkat-tingkat manajemen mulai dari upper, middle, hingga lower. Upper itu tingkat perencanaan strategis, middle tingkat kendali manajemen, dan lower itu tingkat kendali operasional. Untuk gambar yang atas itu adalah pengaruh pada sumber informasi, sedangkan untuk gambar yang kedua adalah pengaruh pada bentuk informasi. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen. Seperti yang kita ketahui, fungsi manajemen itu ada 4, yang biasa kita singkat dengan POEC. P-nya adalah planning, O-nya organizing, A-nya actuating, dan C-nya controlling. Nah, yang selanjutnya adalah peranan manajerial. Peranan manajerial adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin atau manajer. Sedangkan motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang yang mengarahkan perilakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Nadia Rahman dengan NIM belakang 162. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada area bisnis. Di area bisnis ini ada 3 tingkatan, yaitu ada tingkat perencanaan strategis, tingkat kendali manajemen, dan tingkat kendali operasional. Yang membedakan dari ketiga tingkat ini adalah tingkat perencanaan strategis ini lebih ke perencanaannya, tingkat kendali manajemen lebih ke pengorganisasiannya, dan tingkat kendali operasional lebih ke pengarahannya. Lalu di slide berikutnya ini ada informasi yang mendukung masing-masing tahapan pemecahan masalah. Di gambar ini sudah terlihat ada tahapan pemecahan masalahnya. Lalu di slide berikutnya ini ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi sistem perencanaan sumber daya perusahaan ini adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Untuk di slide berikutnya ini ada model sistem umum perusahaan. Di model sistem umum perusahaan ini ada aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkaran umpan balik. Lalu di slide berikutnya ini ada aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik ini meliputi sumber daya input, proses transformasi, dan sumber daya output. Di slide berikutnya ada aliran sumber daya virtual. Aliran dari sumber daya virtual ini meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Lalu di slide berikutnya ini ada mekanisme pengendalian perusahaan, lingkaran umpan balik, dan perusahaan di dalam lingkungan. Mekanisme pengendalian perusahaan terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama ada standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lingkaran umpan balik. Untuk di lingkaran umpan balik ini terdiri atas sumber-sumber daya virtual, data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam pemrosesan informasi yang mengubahnya menjadi informasi. Perusahaan di dalam lingkungan tujuannya ini untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Lingkungan ini dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Lingkungan juga memiliki 8 unsur yang terdapat di dalam satu sistem yang lebih besar yang disebut masyarakat. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dayanti dengan NIM 511911166. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya.
Dalam slide ini kita membahas mengenai 8 unsur lingkungan. 8 unsur lingkungan ini merupakan elemen-elemen lingkungan yang berada di luar sistem perusahaan dan memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan. Dalam slide ini terlihat gambar. Nah, gambar ini tuh menunjukkan ada beberapa elemen-elemen lingkungan yang berada di luar perusahaan. Salah satunya yaitu ada pemerintahan, ada komunitas global, pelanggan, pesaing, pemegang saham, serikat kerja, pemasok, dan juga komunitas keuangan. Selanjutnya, dalam slide ini ada aliran sumber daya lingkungan. Aliran sumber daya lingkungan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada aliran yang umum terjadi. Di antaranya ada aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan juga ada aliran bahan baku dari pemasok. Yang kedua, ada aliran yang jarang terjadi. Di antaranya ada aliran uang dari pemerintahan, aliran bahan baku kepada pemasok, aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mempengaruhi pangsa pasar. Titik terpenting adalah manajemen perusahaan menggunakan sumber daya fisik dan konseptual untuk mempertemukan strategi yang objektif bagi perusahaan. Pada slide ini menampilkan mengenai rantai nilai Porter. Porter berargumentasi bahwa peluang perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif terdapat pada langkah berbeda di rantai nilai. Rantai nilai ini yaitu gambar yang ada di slide ini. Margin adalah nilai penurunan biaya produksi dan jasa perusahaan, seperti yang dirasakan konsumen perusahaan tersebut. Lalu ada rantai nilai, dibuat dari aktivitas primer dan pendukung yang berkontribusi pada nilai margin perusahaan. Peningkatan nilai marginal merupakan model rantai objektif. Selanjutnya, perusahaan dapat menciptakan nilai dengan menampilkan aktivitas di mana Porter menyebutnya sebagai nilai aktivitas. Gambar pada slide ini merupakan gambar a value system. A value system termasuk ke dalam pengembangan ruang lingkup rantai nilai. Selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Dimensi keunggulan kompetitif ini ada 3. Yang pertama ada keunggulan strategis, yaitu perencanaan digunakan untuk pencapaian keuntungan. Yang kedua ada keunggulan taktis, yaitu metode untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik dibandingkan pesaing. Yang ketiga ada keuntungan operasional, yaitu transaksi dan proses harian yang memberikan keuntungan. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau yang biasa disingkat dengan MNC adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, budaya, dan negara. Perusahaan MNC memiliki perusahaan induk dan perusahaan anak. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi-informasi di perusahaan multinasional. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Sedangkan ketidakpastian adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi. Kendala-kendala yang harus diatasi oleh pengembang sistem GIS. Yang pertama ada kendala-kendala politik, lalu yang kedua ada rintangan budaya dan komunikasi. Yang ketiga adalah masalah-masalah teknologi, lalu yang keempat kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di multinasional. Kesulitan timbul dari adanya kenyataan bahwa sumber daya yang digunakan oleh MNC sangat luas. Sumber daya informasi tersebar, peranti keras, peranti lunak, dan pegawai menjadi sulit dikelola dan dapat diukur oleh praktik-praktik bisnis yang saling bersaing. Dimensi informasi. 4 dasar dimensi yang berkontribusi terhadap nilai informasi. Yang pertama ada keterkaitan atau relevansi. Relevansi adalah informasi yang berkaitan ketika ia bersinggungan dengan permasalahan yang ada. Lalu yang kedua ada keakuratan atau akurasi, yaitu informasi memiliki nilai ketika ia memiliki keakuratan. Yang ketiga adalah tepat waktu, yaitu informasi harus tersedia untuk pemecahan masalah
sebelum situasi krisis berkembang atau kehilangan peluang. Yang keempat adalah lengkap, yaitu informasi harus tersedia untuk menghadirkan gambaran lengkap masalah atau solusi. Perubahan alamiah manajemen informasi. Yang pertama, tugas manajemen informasi menghadapi permasalahan baru sebagai teknologi baru yang dapat membuat proses sistem transaksi gaya lama tidak terpakai lagi. Lalu yang kedua, pengaturan legasi sistem merupakan salah satu masalah, contohnya mengubah informasi berjalan pada hardware baru. Lalu yang ketiga, penggunaan data multimedia, berarti bahwa manajemen citra saat ini sebagai tugas kedua yang penting untuk manajer informasi. Lalu yang keempat, pengetahuan manajemen adalah tugas ketiga, permintaan terhadap sistem manajemen basis data yang mudah digunakan dan paket software guna analisa data. Perencanaan strategi sumber daya informasi, yaitu ada Chief Information Officer atau yang disingkat dengan CIO, memberikan arah strategis bagi sumber daya informasi. Strategic Planning for Information Resource atau yang disingkat dengan SPIR. SPIR merupakan pengembangan bersama dari perencanaan strategis untuk kedua perusahaan dan jasa informasinya. Inti muatan strategis. Dua topik inti yang harus ada di setiap perencanaan strategis bagi sumber daya informasi adalah: yang pertama, objektivitas, menjadi pencapaian bagi setiap kategori sistem informasi selama periode waktu tertentu dengan perencanaan. Lalu yang kedua, sumber daya informasi perlu menemukan objektivitas tersebut. Terima kasih.